إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أيها الإخوة الكرام, baik, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Sebagaimana kebiasaan kita, sebelum melanjutkan pelajaran, kita mengulangi terlebih dahulu apa yang telah kita dapat pada pertemuan sebelumnya. Baik, yang kebetulan pertemuan sebelumnya juga sedikit yang datang ya. Siapa saja yang datang pada pertemuan sebelumnya, tolong angkat tangan. Saya ingat lupa. Siapa lagi? Sudah ya? Baik. Kepada Abu Anas. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah, kalimatnya Allah yang dilemparkan kepada Maryam. Maksudnya apa? Kenapa Nabi Musa dikatakan sebagai kalimatnya Allah? Nabi Musa itu dikatakan oleh kalimat Allah pun jelas. Terus? Nabi Musa itu, tapi Nabi Musa itu bukan kalimat itu bukan makhluk. Tapi pun itu bukan makhluk, tapi kalimat Allah. Baik, ahsan, barakallahu. Sehingga maknanya bahwasanya Nabi Isa itu tercipta melalui ucapan Allah kun. Dan bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya kun itu adalah makhluk. Iya. Kun itu adalah kalamullah. Ahsan. Kemudian juga disebutkan kemarin bahwasanya Nabi Isa adalah waruhun minhu, dan ruh dari Allah. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan termasuk argumentasi orang-orang Nasara untuk menyatakan bahwasanya Isa itu adalah Allah, atau Isa itu adalah anak Allah, atau Isa itu adalah tiga dari yang satu. Ini dalilnya. Baik. Itu pemahaman mereka. Terus pemahaman yang benar menurut ulama ahlu sunnah dan kaum muslimin mengenai hadis ini. Apakah memang benar lafaz ini menunjukkan bahwasanya ruh Nabi Isa itu merupakan titisan dari Allah Subhanahu wa taala? Mas Naif. Lafaz min di sini yang dimaksud bukanlah lafaz bagian min yang artinya bagian dari sesuatu, tapi merupakan min di sini tidak, yaitu awal permulaan. Menurut Ibnu Qutaibah. Baik, ahsan dan barakallahu.
Sehingga jawabannya kita katakan lafaz min di sini, minhu, itu bermakna al-ibtida, permulaan. Maksudnya Nabi Isa, ruhnya itu permulaan penciptaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi awal mula penciptaan ruh Nabi Isa itu Allah yang memulainya. Baik. Bukan min di sini bermakna tab'id, bagian. Ya. Bukan berarti Allah memecahkan ruhnya kemudian memberikannya kepada Nabi Isa. Itu makna yang batil. Dikarenakan disebutkan dalam beberapa ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan jami'an minhu, dan semuanya itu berasal dari Allah. Maknanya penciptaannya Allah yang memulainya. Baik. Tidak bisa kita mengatakan oh berarti langit dan bumi itu juga termasuk ciptaan Allah. Tidak ada yang mengatakan hal tersebut. Baik. Kemarin juga kita membahas berkaitan tentang al-jannah wan nar. Ya. Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan al-jannah wan nar? Pak Ahmad. Kalau al-jannah itu sudah diciptakan, sudah ada dan sudah diciptakan lebih dulu dari manusia, yang maksudnya untuk memberi motivasi kepada manusia agar memberi motivasi kepada manusia, motivasi pada manusia dan mempunyai rasa takut untuk berbuat zalim dan macam. Khususnya neraka dan surga itu kekal abadi. Terus? Sudah. Saya bahas. Singkatnya, keyakinan Ahlus Sunnah yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf, mereka mengatakan al-jannah wan nar makhluqatani al-an. Al-jannah wan nar itu sudah diciptakan oleh Allah saat ini. Sudah ada. Baik. Kemudian etikot yang kedua, baik, la tafnayani wala tabidan. Yang keduanya itu tidak akan sirna dan binasa. Menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar adalah kekal. Barakallahu fikum. Abu Ardiansyah ikut kemarin? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar itu telah diciptakan? Kalau al-jannah wan nar itu sudah ada. Lupa ya, padahal lapatnya gampang itu. Pak, siapa? Abu Hisham. Gimana Pak? Ingat potongan ayatnya? Bukan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar itu sudah ada. Abu Anas? Banyak di dalam Al-Quran terdapat lafaz yang demikian, serupa. Baik. Lafaz mu'iddat lil muttaqin. Dan di sini merupakan fi'il madhi, artinya telah diciptakan, telah ada. Ahsan ya, simpel kan? Mu'iddat lil muttaqin, mu'iddat lil kafirin. Anda akan mendapati dalam banyak ayat Allah menyebutkan lafaz-lafaz yang seperti ini. Ketika Allah berbicara tentang jannah, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Jannah itu sudah dipersiapkan. Menggunakan fi'il madhi. Bermakna past tense gitu Pak ya, lampau. Begitu juga ketika Allah berbicara tentang an-nar, Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Neraka itu telah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Menunjukkan telah ada. Siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah satu ini?
Abu Ardiansyah. Orang-orang Mu'tazilah. Alasan mereka? Sia-sia ya. Al-Jannah wan Nar kalau sudah diciptakan berarti percuma ya. Kosong berarti ya. Nggak ada penghuninya. Benar atau tidak itu? Salah. Kenapa? Karena itu untuk memotivasi kita dalam Kita katakan tidak setuju kita kalau dinyatakan bahwa Al-Jannah wan Nar itu penciptaannya sia-sia kalau sudah ada sekarang. Kita tidak sepakat. Kenapa? Tidak akan sia-sia. Ya. Keberadaan Al-Jannah wan Nar itu sebagai bentuk motivasi kita untuk semangat dalam ibadah, mendapatkan jannah, dan juga sebagai bentuk takhwif, ya, menakut-nakuti kita untuk melakukan pelanggaran. Karena an-nar sudah disiapkan. Ya, sebagaimana orang yang kita gambarkan kemarin, seorang karyawan, sang pemimpin, bosnya mengatakan, siapa yang prestasinya bagus, ini, motor Vario sudah saya siapkan. Itu coba kalian lihat sudah parkir di depan kantor. Ya, beda ketika sang bos mengatakan siapa yang prestasinya bagus, saya akan berikan motor Vario. Dalam keadaan motornya belum ada. Kira-kira mana yang lebih termotivasi? Ucapan pertama atau yang kedua? Yang pertama. Ya, langsung mereka melihat, oh sudah ada memang motornya. Begitu juga dalam permasalahan takwif. Iya. Jadi, misalnya seorang aparat keamanan, ya, memberikan peringatan, ya, menakut-nakuti masyarakat yang ingin melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran. Ya, langsung ditampakkan di hadapan mereka hukuman-hukuman yang akan didapatkan. Sama sekedar ancaman saja. Siapa yang begini nanti begini. Dalam keadaan mereka tidak menyaksikan ancamannya seperti apa, hukumannya seperti apa. Mana yang lebih mantap? Yang pertama. Ya, lebih membuat orang itu takut untuk melakukan tindakan kriminal. Itulah diantara fungsi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan al-jannah wan nar lebih dulu, sehingga nggak sia-sia. Barakallahu fiik. Baik. Kemarin juga kita membahas tentang berkaitan dengan al-jannah wan nar, bahwasanya al-jannah wan nar itu kekal. Dalilnya dalam banyak ayat Al-Quran ataupun hadis, di mana Allah menyatakan dalam akhir dari ayat khalidina fiha. Iya, berkaitan dengan ahlul jannah wa ahlun nar, Allah menyatakan khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya. Sangat jelas dan sangat gamblang. Dalam hadis ketika Sayyid dihadapkan kepada ahlul jannah wa ahlun nar, mereka melihat bahwasanya maut, kematian itu Allah serupakan seperti bentuk kambing kibas, kemudian disembelih di hadapan mereka. Dan setelah itu dinyatakan, ya ahlul jannah al-khulud la mauta, ya ahlan nar al-khulud la mauta. Wahai penghuni jannah, sekarang kalian kekal dan tidak ada yang namanya kematian. Wahai penghuni an-nar, sekarang kalian kekal dan tidak ada yang namanya kematian. Dari Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwasanya al-jannah wan nar itu kekal. Ya. Terus bagaimana dengan sebagian mungkin muskil, ya, perasaan was-was yang timbul mungkin di dalam hati-hati kaum muslimin ketika mereka menyatakan, kalau kita menyatakan al-jannah wan nar itu kekal, berarti sama dong dengan Allah. Allah kan juga kekal. Bagaimana jawabannya? Pak Ahmad. Bagaimana kita menjawab iskal yang demikian? Orang mengatakan, kalau kita meyakini al-jannah wan nar, akhirat itu kekal, berarti sama saja kita menyamakannya dengan Allah. Allah kan kekal. Bagaimana jawabannya? Benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena neraka dan surga itu kan diciptakan. Jadi diciptakan lebih awal daripada penciptaan manusia itu. Terus
Langsung ke pusat pertanyaannya, langsung ke poinnya, to the point, gitu ya. Dari sisi mana Anda menyatakan tidak? Perbedaannya apa? Sifat kekal yang ada pada Allah dan sifat kekal yang ada pada al-jannah wan nar. Abu Anas. Terus? Baik. Sehingga kita katakan beda antara kekekalan yang ada pada Allah dan kekekalan yang ada pada makhluknya. Ya. Kekekalan yang ada pada Allah absolut. Bizatihi. Zatnya memang sudah kekal. Dan tidak ada yang membuatnya kekal. Ya. Memang sudah dari sananya kekal. Adapun makhluk, itu ada yang membuatnya kekal. Allah yang memberikan sifat kekekalan tersebut. Sehingga kekekalan yang ada pada makhluk itu tidak absolut. Ya, tidak mutlak. Dikatakan oleh para ulama, li ghairihi. Ada yang membuatnya kekal. Sehingga tidak sama. Tetap tidak sama ketika kita mengatakan Allah kekal dan al-jannah wan nar juga kekal. Kekekalan yang ada pada Allah itu sesuai dengan keagungan Allah. Dan kekekalan yang ada pada makhluk itu sesuai dengan keadaannya. Paham ya? Sama seperti kita menyatakan manusia punya hidung, gajah juga punya hidung, sama-sama hidung, tetapi hakikatnya berbeda. Hidung yang ada pada manusia keren, hidung yang ada pada gajah juga unik. Gitu ya, nggak keren Pak? Unik. Baik, barakallahu fikum. Itu terkait dengan pembahasan al-jannah wan nar. Ya. Ini untuk kembali menekankan kepada kita untuk mengkantar syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir mengenai al-jannah wan nar. Barakallahu fikum. Baik. Adapun yang dinukilkan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tentang mereka berpendapat bahwasanya neraka itu tidak kekal, itu di awal-awal mereka ketika belajar, menuntut ilmu. Namun setelah semakin matang keilmuan mereka, semakin dalam mereka membahas agama ini, mereka pun rujuk dari pendapat tersebut. Itu bisa kita buktikan dengan melihat Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, sebutkan dalam beberapa halaman tentang keyakinan beliau bahwasanya al-jannah wan nar itu kekal. Kemudian Ibnu Qayyim dalam beberapa kitab, Zadul Ma'ad, Kitabur Ruh, Wabilus Sayyib, dalam kitab-kitab tersebut beliau menyatakan al-jannah wan nar kekal. Barakallahu fikum. Sehingga enggak ada iskal dalam masalah ini ya. Baik, kemudian yang kemarin kita bahas juga barang siapa meyakini poin-poin yang kita sebutkan di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam jannah. Dan kita sebutkan kemarin bahwasanya masuknya mereka ke dalam jannah itu imma dukulan awalian wa imma dukulan ma'alan. Maksudnya bisa jadi mereka pertama kali masuk ke dalam jannah atau mereka masuk ke dalam jannah di akhir ya dari keadaan mereka. Jadi sebelum masuk ke dalam jannah mereka terlebih dahulu mencicipi fasilitas neraka. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Walahuma fi hadis Ibban, dan juga diriwayatkan oleh keduanya, pemirhuma yang di sini kembali kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam hadisnya sahabat Ibban Ibnu Malik, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Rasul menyatakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan an-nar untuk orang-orang yang telah
mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia menginginkan dengan ucapan tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini sangat tegas keterkaitannya dengan bab, menunjukkan keutamaan dari kalimat tauhid adalah apa? Adalah seorang itu akan diharamkan dari yang namanya an-nar. Ya. Baik. Tetapi di sini butuh penjelasan yang lebih luas, lebih dalam dari kalangan para ulama. Sekali lagi, kalau hadis ini kita pahami secara letter-like, ya, hanya melihat redaksinya saja, itu akan menimbulkan kesalahan yang fatal. Dari si mana orang akan bermudah-mudahan. Ya, yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah, maka haram masuk neraka. Terserah mau minum khamar, mau judi, mau zina, yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalau kita memahami hadis ini hanya berdasarkan redaksi yang secara zahir. Tapi dijelaskan oleh mereka para ulama, barakallahu fikum, tahrimu an-nar di sini, seorang itu diharamkan masuk ke dalam an-nar, terbagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua oleh mereka para ulama. Tahriman kamilan, yang pertama. Yang kedua, tahriman naqisan. Dia akan diharamkan masuk ke dalam an-nar secara sempurna. Dalam artian memang gak masuk sama sekali. Ya. Gak nyicip sama sekali fasilitas an-nar. Ini namanya tahrim kamil. Benar-benar diharamkan secara sempurna. Tidak akan masuk ke dalam an-nar. Walaupun seujung kuku. Yang kedua, tahrimun naqis. Dia diharamkan masuk ke dalam an-nar tapi naqis, masih kurang. Maknanya apa? Ya nyicip dulu. Ya. Dia nyemplung dahulu ke dalam an-nar. Kemudian setelah semua dosanya itu dileburkan di sana, baru setelah itu masuk ke dalam jannah. Ya. Jadi kadar keharamannya itu bertingkat-tingkat. Apa yang menentukan tingkat keharamannya? Yaitu kualitas kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Semakin sempurna, ya, kualitasnya dalam artian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan hanya di bibir, tapi dia realisasikan kalimat tauhid tadi. Di antaranya apa? Ya betaghi bidzalika wajhallah. Disebutkan penjelasan dalam hadis, dia menginginkan dengan kalimat tersebut wajah Allah. Ya, menunjukkan memang benar-benar ikhlas ketika mengucapkannya. Bukan dikarenakan tendensi-tendensi tertentu. Barakallahu fikum. Orang yang ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan terbukti dan nampak dari apa? Amal dia keseharian. Barakallahu fikum. Menunjukkan dia benar-benar ikhlas. Dia akan beramal soleh, berupaya untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menunjukkan orang itu benar-benar ikhlas dan benar-benar kualitas ucapan la ilaha illallahnya sempurna. Tapi kalau seorang itu ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah 50-50, 50%, ya. Setengah ikhlas, setengah enggak ikhlas. Ya. Kalau pas menguntungkan ya ikhlas. Kalau pas merugikan ya enggak ikhlas, gitu ya. Terpaksa. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga apa? Ya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan tahrimun kamil. Tapi dia hanya mendapatkan tahrimun naqis. Barakallahu fikum. Itu yang dijelaskan, yang disebut oleh mereka para ulama. Sehingga dengan penjelasan yang demikian, kita bisa mengumpulkan semua nas-nas yang ada. Ya. Sehingga semua dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu semua bisa kita ambil. Kita mengamalkan
semuanya. Kalau kita hanya mengambil dengan pemahaman yang pertama, hadis ini saja yang kita lihat. Terus bagaimana dengan ayat-ayat, hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang melakukan tindakan dosa? Ya dah? Kan Allah mengancam mereka dengan an-nar. Baik. Apakah Anda akan mempertentangannya dengan hadis ini? Itu prinsip yang salah. Ya dah? Dan itu termasuk prinsipnya orang-orang Yahudi. Baik. Yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian isi kitab dan mengkufuri isi yang lainnya. Itu tadi. Ayat-ayat yang menguntungkan mereka, yang mendukung mereka, mereka ambil. Ayat-ayat yang merugikan mereka, mereka tinggalkan. Itu prinsipnya orang Yahudi. Barakallahu fikum. Sehingga itu makna yang sempurna dari hadis ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkanlah aku sesuatu yang aku bisa berzikir kepadamu dan aku bisa berdoa kepadamu melalui sesuatu tersebut. Nabi Musa meminta kepada Allah diberikan sesuatu yang spesial. Sebuah ucapan yang dimana Nabi Musa itu bisa berzikir dengannya, mengingat Allah dengan kalimat tersebut, dan berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut. Baik. Di sini Nabi Musa minta kepada Allah sesuatu yang spesial, khusus bagi Nabi Musa. Qala, maka Allah menyatakan, qul ya Musa, katakan saja wahai Nabi Musa, la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang spesial. Kamu bisa berzikir dengan kalimat tersebut, kamu juga bisa berdoa dengan kalimat tersebut. Itu kata Allah. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh umat-umatmu semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti nggak ada yang spesial dong buat saya. Ayo ya. Baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, maknanya bukan berarti di sini Nabi Musa meremehkan kalimat la ilaha illallah, bukan. Bukan berarti beliau meremehkan kedudukan kalimat la ilaha illallah, bukan. Tetapi di sini beliau ingin sesuatu yang lebih spesial. Baik, menginginkan sesuatu yang lebih spesial. Terbukti beliau mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza. Barakallahu fikum. Bukan berarti beliau meremehkan kalimat la ilaha illallah. Cuman beliau pengen sesuatu yang spesial yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Qala, maka Allah menyatakan, ya Musa, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Allah menyatakan, wahai Musa, seandainya langit-langit yang 7 dan penghuni langit tersebut selain aku, kata Allah, dan juga bumi yang 7, bumi memiliki 7 lapisan, baik, keduanya tadi ditimbang dalam sebuah daun timbangan,
Wa la ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah juga ditimbang dalam daun timbangan yang lain. Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada bumi, langit, dan seisinya. Ya? Padahal kita bisa membayangkan bagaimana luasnya bumi. Itu baru bumi lapis pertama yang kita lihat. Ya? Belum lapis kedua, lapis ketiga, sampai ketujuh. Kita juga bisa melihat bagaimana luasnya langit. Ya, itu baru langit pertama. Belum kedua, ketiga, keempat, dan yang ketujuh. Itu baru yang kita lihat bumi dan langitnya. Belum lagi penghuninya. Dan semua itu kalau ditimbang, melawan kalimat la ilaha illallah, kalah semua. Dari siapa? Beratnya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan kepada Nabi Isa bahwasanya tidak ada yang lebih utama daripada kalimat la ilaha illallah. Itu sudah paling spesial, itu yang saya berikan kepada kamu, wahai Musa. Barakallahu fikum. Hingga adapun sisi keterkaitan hadis dengan bab sangat jelas, ya, menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sangat besar, ya, kedudukannya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Baik. Itu bisa memperberat timbangan amal baik seseorang. Dan hadis ini diperkuat dengan hadis bitaqah, ya, tentang orang yang melakukan hampir seumur hidupnya itu dia tenggelam dalam lumpur kemaksiatan, dan ketika dihisab dia memiliki 99 catatan dosa. Semuanya rapot merah. Satu catatan itu sepanjang mata memandang. Ketika ditimbang berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah, kalah. Ya, menunjukkan betapa besarnya kedudukan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait hadis ini ada beberapa yang perlu kita ingatkan. Baik. Hadis ini kalau secara sanad hadisnya lemah. Baik. Ya. Sanad hadis ini lemah. Kalau secara sanad. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Baik. Dan di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Darraj. Baik. Meriwayatkan dari Abul Haytham, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW. Jadi sanad hadis ini Darraj meriwayatkan dari Abul Haytham, Abul Haytham meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Baik. Dan Darraj dia adalah rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Baik. Dan kelemahannya akan semakin bertambah parah kalau dia meriwayatkan dari Abul Haytham. Dan dalam hadis ini, dalam sanad ini, dia meriwayatkan dari Abul Haytham. Sehingga dari sisi sanadnya itu lemah. Ya, dari sisi sanadnya itu lemah. Barakallahu fiik. Tetapi dari sisi makna hadis tersebut maknanya sahih, maknanya benar. Barakallahu fikum. Sehingga berkaitan dengan hadis barakallahu fikum itu berbeda cara kita beristimbat mengambil hukum darinya. Kalau kita mengambil hukum dari Al-Quran barakallahu fikum, sayyid, itu enak. Ya, dari sisi apa? Dari sisi keabsahannya, itu tidak diragukan. Ya, tidak ada Al-Quran yang dhaif. Semuanya sahih, ya, semuanya benar. Sehingga jelas dari sisi keabsahannya, dari sisi maknanya itu autentik, pasti kebenarannya.
untuk hadis, maka untuk mengambil istinbat hukum darinya, kita harus melakukan dua hal. Yang pertama, kita mengecek terlebih dahulu keabsahan hadis tersebut. Benar atau tidak penyandarannya kepada Rasul. Baik. Kalau tahapan pertama ini sudah lewat, berhasil, kita nyatakan hadisnya sahih sampai kepada Rasul, baru setelah itu kita mengambil istinbat hukum padanya. Barakallah. Ya. Dan juga dalam pembahasan hadis, itu terkadang terjadi sebuah kasus, sanadnya lemah, tetapi matanya benar. Kenapa kok bisa? Dikarenakan kandungan dari redaksi matanya ini, itu dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain yang sahih. Aywan, kenapa kita mengatakan ini? Rashid, paham atau ngantuk? Aywan ya. Jadi kalau dari sisi sanad, hadis ini lemah. Ya. Tapi dari sisi redaksinya, kandungan dari matannya, ini kita katakan benar. Kenapa, Ikhwan? Karena dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain yang sahih. Dari dalil yang sebelumnya kita baca ya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu menguatkan bahwasanya memang benar kalimat la ilaha illallah itu sangat besar kedudukannya di sisi Allah. Makanya kita menyatakan tadi seperti hadis al-bitaqah. Ya. Seseorang yang memiliki 99 catatan dosa itu kalah dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallah. Dari sisi itu secara jumlah maknanya benar. Baik, Aywan, ini tanbih yang pertama. Ya. Ya, sanadnya lemah tapi untuk maknanya sahih. Kemudian juga di dalam hadis ini Allah menyatakan bahwasanya langit-langit itu memiliki penghuni. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, juga ada makhluk-makhluk yang lainnya. Siapa mereka? Nanti namanya? Rio. Siapa penghuni langit? Hah? Gak tahu penghuni langit? Selain Allah? Selain malaikat? Sudah. Alien gak masuk? Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga dalam masalah ini yang ada dalam nas syariat kita, jadi bahwasanya penghuni langit sebagaimana disebutkan Loriu, pintar, masya Allah. Ya. Malaikat, kemudian bintang-bintang. Barakallahu fikum. Itu saja. Ya, yang menjadi penghuni langit. Untuk alien, bagaimana? Apakah ada makhluk luar angkasa? Itu disebutkan secara khusus, ada sebuah pembahasan di kalangan ulama kita. Syekh Muhammad Al-Imam Abu Nasr, ya, yang memegang, yang menjadi pengasuh Ma'had Darul Hadis di Makbar. Begitu Pak ya? Pak Adi? Syekh Muhammad Al-Imam Pak? Iya. Itu beliau punya risalah khusus. Masya Allah. Terkait dengan masalah-masalah kontemporer. Luar biasa. Khususnya, dia menulis sebuah kitab, Naqdu Nadhariyatil Kauniyah. Meruntuhkan teori-teori para ilmuwan-ilmuwan yang dari kalangan orang-orang kafir saat ini. Di antara teori yang beliau runtuhkan itu adalah pendapat mereka yang menyatakan bahwasanya adanya makhluk luar angkasa. Dalam artian alien gitu ya. Serius ya. Baik, barakallahu fikum. Beliau menyatakan dalam kitab itu bahwasanya itu batil. Iya. Alien itu, makhluk luar angkasa itu tidak ada. Kenapa, Evan? Karena tidak ada buktinya. Pertama, bukti yang sangat pasti, ya, secara Al-Quran dan Sunnah. Ini kebenarannya mutlak. Ya, kita membahas terlebih dahulu yang kebenarannya itu mutlak. Kalamullah dan kalam Rasul tidak ada sedikit pun yang menyebutkan tentang keberadaan alien.
Paham ya? Baik. Atau menurut pendapat sebagian mereka bukan alien. Makhluk luar angkasa itu sama seperti kita, manusia, tapi mereka beda planet yang ditempati. Nah, ya, mereka menyatakan ada manusia seperti kita, tapi bukan di planet bumi, planet Mars atau yang lainnya. Yang sekarang dalam perbincangan mereka itu planet Mars, karena kan mereka menganggap kandungan dalam planet tersebut hampir mirip seperti bumi. Barakallahu. Karena beliau ini batil. Tidak ada dalil sama sekali dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan. Bahkan dalil yang sahih di dalam Al-Quran menyatakan kehidupan manusia itu hanya di planet bumi. Ya. Tidak di planet yang lainnya. Allah menyatakan dalam surat Nuh, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah mengatakan minha, dari bumi itulah kalian kami ciptakan. Wa fiha, dan kepada bumi itu nu'idukum, kami akan kembalikan kalian. Dikuburkan di dalam bumi. Wa minha, dan dari bumi itu juga nukhrijukum taratan ukhra, kami akan mengeluarkan kalian, membangkitkan kalian untuk kesekian kalinya. Ayat ini sangat tegas dan gamblang menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu hanya hidup di planet bumi. Dari sini ini kita pakai pendalian secara nahwu, ya, kata bahasa Arab. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat minha, huruf jar dan majrur. Begitu juga wa fiha, wa minha. Di dalam ayat selalu Allah mengawalinya dengan huruf jar dan majrur. Secara tata bahasa Arab, barakallahu fikum, ya, itu hukum asalnya jar dan majrur, min dan yang setelahnya itu letaknya setelah kata kerja fi'il. Jadi hukum susunan asalnya yaitu khalaqnakum minha. Ya, kami menciptakan kalian dari tanah. Itu hukum susunan asalnya. Namun pada ayat ini Allah membaliknya. Minha khalaqnakum. Ya, minha khalaqnakum. Maka dalam kata bahasa Arab itu memiliki makna lebih. Dari siapa? Dia bermakna al-hasr, pembatasan. Ya. Kalau jar dan majrur itu mendahului fi'ilnya, maka secara kata bahasa Arab itu bermakna hasr, pembatasan. Maknanya apa? Hanya dari planet bumi lah kalian kami ciptakan, dan hanya di planet bumi kalian akan kami kuburkan, dan dari planet bumi itu juga kalian akan dikeluarkan. Menunjukkan pembatasan. Ya. Sehingga dalam ayat ini sangat jelas dan gamblang bahwasanya manusia itu hanya bisa hidup di bumi. Ya kan? Itu sangat jelas dan gamblang. Adapun ucapan mereka, ya itu sekedar barakallahu fikum teori-teori semata. Ya kan? Yang kebenarannya itu tidak bisa diyakini 100%. Dan itu terbukti dalam banyak teori yang mereka miliki. Ya. Dalam masa saat ini teori ini mereka akui sangat kuat. Tapi setelah berkembangnya zaman dan terus akhirnya apa? Teori ini dianggap kuno. Ya kan? Bagi mereka-mereka yang mengerti ilmu sains, ya kan? Mereka akan mengetahui bahwasanya kebenaran teori-teori para ilmuwan itu tidak mutlak. Ya. Saat ini mungkin diakui benar, tapi setelah berjalannya waktu mereka mengakui akan kelemahan teori. Seperti kita contohkan, ya. Einstein memiliki teori bahwasanya dunia ini, alam semesta ini memiliki 4 dimensi. Ya. Mulai dari dimensi titik, garis, kemudian bidang data, kemudian berbentuk apa? Di 3 dimensi, ya kan? Kemudian yang menghubungkan antara dimensi tadi, yaitu waktu. Itu kesimpulan Einstein tempo dulu, sudah lama. Tapi dengan berkembangnya barakallahu fikum kemajuan, sampai saat ini mereka telah menyatakan sudah ada 10 dimensi.
Ya. Mereka mengatakan apa? Sebenarnya itu di alam semesta ini ada 10 dimensi. Seperti apa gambarannya? Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu diungkapkan oleh para ilmuwan-ilmuwan tadi. Menunjukkan apa, kan? Menunjukkan teori-teori ilmuwan itu tidak mutlak kebenaran. Ya, akan selalu berubah seiring dengan kemajuan zaman. Sehingga nggak bisa kita jadikan patokan. Yang mutlak, yang absolut kebenarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Akan berlaku seiring dengan berlalunya zaman. Barakallahu fikum. Dan beliau menyatakan dalam kitabnya itu ya keberadaan alien atau makhluk luar angkasa itu sekedar mereka menggunakan sistem kias saja, mengkiaskan. Ya, mereka miliki di planet Mars itu menurut mereka ya unsur-unsur penopangnya hampir sama seperti di bumi. Ada air, oksigen yang semisal dengannya. Maka ini menunjukkan tidak menutup kemungkinan kata mereka. Ya, adanya apa? Makhluk yang sama seperti di bumi. Itu saja. Baik. Dan mereka nggak bisa membuktikan ya, tentang keberadaan makhluk tersebut. Hanya sekedar imajinasi saja. Hayalan-hayalan belaka. Dan berawal dari imajinasi ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh dunia yang lainnya. Terkait dengan apa? Politik. Ya, antar negara. Terlebih lagi ketika Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, ya kan? Antara blok Barat dan blok Timur. Baik. Nah, itu mulailah dimasukkan pembahasan masalah alien. Barakallahu fikum. Itu sekedar tokoh fiktif belaka. Ya, itu ada tujuan yang lain di balik itu. Ya, dari pihak yang sedang berperang tadi barakallahu. Ya. Itu politik kelas tinggi sudah. Kalau berbicara tentang masalah alien. Ya. Tapi kita sebagai seorang muslim menyatakan alien atau makhluk luar angkasa itu tidak ada. Kenapa? Enggak ada buktinya. Al-Quran, Sunnah ataupun secara kenyataan. Hanya apa? Imajinasi, pengkiasan, katanya-katanya, kemudian ya mungkin ya dengar berita-berita, lihat ada pesawat yang aneh bentuknya, ya ada makhluk yang aneh bentuknya, itu belum tentu alien. Mungkin itu jin, ya mana? Yang ya biasa jin kan bentuknya macam-macam. Nah mereka menduga, khususnya orang-orang yang nggak percaya ilmu gaib itu makhluk luar angkasa. Padahal itu adalah jin. Atau memang pesawat dari apa? Dua negara yang bertikai tadi. Mereka membuat pesawat yang canggih untuk menutupi kecanggihan teknologi mereka. Mereka mengatakan itu alien. Ayo ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau dinosaurus, wallahu alam. Karena dinosaurus, barakallahu fikum, ya tutup. Istilahnya makhluk bumi, gitu ya. Untuk keberadaannya benar ada atau tidak ya harus dibuktikan secara ilmiah juga. Barakallahu fikum. Tapi untuk alien ini itu langsung dibahas khusus oleh Syekh Muhammad Al-Imam Abu Nasr. Barakallahu fikum. Dalam kitab itu Masya Allah banyak hal yang beliau bahas, banyak hal yang beliau ungkapkan. Barakallahu fikum. Ya. Yang selama ini kita anggap itu sesuatu yang lumrah, yang kita dapatkan di buku-buku sekolah kita. Wah, itu dipelajari sama beliau. Iya, dikupas. Masya Allah. Baik. Sudah ada belum terjemahannya, Pak? Oh, belum ya. Baik. Seandainya kalau ada terjemahannya. Karena memang bahasanya cukup tinggi, ya. Karena di situ terkait beliau membantah ahlul kalam, ahlul filsafat, ya orang-orang yang juga memiliki IQ yang tinggi. Sehingga beliau menggunakan bahasa-bahasa yang cukup tinggi juga. Saya pun untuk membaca, memahami kitab tersebut harus beberapa kali membacanya. Terutama untuk memahami istilah-istilah yang ada di dalam kitab tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau. Baik. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan. Tanggung hadisnya. Kita selesaikan. Walid Tirmidzi. Dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa hassanahu. Dan hadisnya ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. An Anas. Dari sahabat Anas bin Malik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyatakan, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah menyatakan, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan kesalahan sepenuh bumi, qurab itu maknanya milku, sepenuh. Ya. Jadi seandainya kamu, wahai anak Adam, membawa kesalahan yang kadarnya itu bumi penuh, padat semuanya full dengan kesalahan. Ya, dari bumi lapis 1 sampai lapis 7 semuanya kesalahan. Dosa semuanya. Baik. Summa laqitani, kemudian setelah itu engkau berjumpa aku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan mendatangimu dengan pengampunan sepenuh bumi juga. Ayo ya. Baik. Sehingga ini sangat jelas juga menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat ini sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang banyak memiliki dosa. Barakallahu fikum. Penjelasan hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Baik. Kemudian juga tanbih terkait dengan hadis ini. Hadis ini juga kalau secara sanadnya lemah. Jadi, di dalam hadis ini terdapat rawi yang bernama Abu Bakar ibnu Abi Maryam. Abu Bakar ibnu Abi Maryam, dan dia adalah rawi yang lemah, dhaif, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib. Ya. Sehingga secara sanad memang lemah, tapi kita katakan secara matan sahih. Secara jumlah, ya. Secara matannya hadis ini kan menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu bisa membantu seseorang yang memiliki banyak dosa. Ya. Barakallahu fikum. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini dari kalamnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.